Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di ibadah minggu pada hari ini. Aku Ci Vanessa. Aku Natanya. Aku Ciasa. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, Ci undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyiin lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Pakai gerakan ya adik-adik. Bangkit berdiri jangan lupa. Oke, kita nyanyiin sekali lagi adik-adik. Adik-adik masih semangat kan? Semangat dong. Jangan lupa gerakannya. Apabila kita suka cita. Ingat gak adik-adik? Oke, kita nyanyi satu lagu lagi sebelum kita masuk ke doa pembukaan. Musik, semangat ya adik-adik nyanyinya. Apabila kita suka cita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Oke adik-adik, kita akan masuk ke doa pembukaan. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita dengerin Ci berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Engkau masih membangunkan kami di pagi hari ini ya Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir,
kiranya kami bisa mengerti serta melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Adik-adik masih ingat gak? Allahku besar, kuat dan perkasa. Oke. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Oke adik-adik, kita bakal mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Enci Mace. Sebelumnya kita mau nyanyi lagu dulu, baca Alkitab. Jangan lupa disiapin Alkitabnya adik-adik. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih. Sungguh luar biasa kalau Enci Oce boleh ketemu dengan adik-adik kembali di minggu ini. Nah, adik-adik tadi sudah nyanyi puji Tuhan, luar biasa yang adik-adik buat. Karena apa? Karena adik-adik bersyukur penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup adik-adik di rumah, ya. Dimanapun adik-adik berada, Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi adik-adik. Nah, sekarang kita akan masuk dalam cerita. Sebelum Enci Mace bercerita, adik-adik lipat tangan, tutup mata dulu. Karena kita akan membaca firman Tuhan, ya. Semua lipat tangan, tutup matanya dalam sikap berdoa yang baik. Ya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami akan membaca firman-Mu, kami juga akan merenungkannya Tuhan. Kami juga akan mendengarkan cerita bagaimana Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami. Dan Kau juga mau diamkan suara yang berada di sekeliling kami, sehingga suara Tuhan saja yang boleh kami dengarkan dari pembacaan pagi hari ini. Dan Tuhan, biarlah itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami siap untuk baca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian 31.
itu kejadian di perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Kalau adik-adik ingat, pasti adik-adik tahu. Kitab Kejadian ada di perjanjian baru kali. Yang benar, di perjanjian lama atau perjanjian baru? Oh iya, betul, ada di perjanjian lama. Adik-adik udah siapkan Alkitabnya? Dari kitab Kejadian 31 ayat yang ke-43 sampai 50. Adik-adik semua coba pegang Alkitabnya dan kita siap sama-sama membaca. Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan 50. Demikian bunyinya. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub namainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan ini dinamainya Galet. Dan juga Mispah, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Sampai sedemikian jauh pembacaan pagi hari ini adik-adik. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Adik-adik, tadi kalau kita boleh mendengar ya adik-adik ya, di situ ada tokoh Laban. Laban itu adalah paman dari Yakub. Laban ya, dia tinggal di Haran. Laban ini sebenarnya omnya Yakub ya. Nah, dia punya 2 anak perempuan. 2 anak perempuannya namanya siapa adik-adik? Lea dan Rachel. Siapa? Lea dan Rachel. Nah, rupanya waktu Esau dan Yakub bertengkar, Yakub lari. Yakub pergi ke daerah Haran, di mana tempatnya Om Laban. Nih, Pak Laban ini omnya Yakub. Nah, di sini dia punya 2 anak perempuan. Yakub rupanya lari ke Haran untuk bertemu dengan omnya, ya. Yakub. Saudara Yakub siapa namanya? Esau. Nah, mereka waktu itu ribut karena apa? Hak kesulungan. Nah, Yakub dibantu oleh mamanya. Ya, dibikinin sup yang enak, sup kacang merah. Kalau orang Indonesia bilang sup brenebon, orang Ambon bilang sup brenebon ya. Nah, si Yakub dapat hak kesulungan ya. Lalu dia takut karena dia dikejar sama kakaknya Esau. Dia lari ke Haran, ke tempat omnya tadi, si Laban. Nah, rupanya adik-adik Yakub ini dia senang. Ya, dia suka sama saudaranya ini, si Lea dan Rachel. Nah, ternyata dia di sana kawin dengan anak-anak dari Laban ini. Nah, dari perkawinan itu si Yakub ini punya anak 12
Banyak ya adik-adik, 12. Nah, waktu itu si Laban ketakutan. Dia takut sekali kalau nanti Yakub tinggalin anaknya. Takut meninggalkan siapa tadi? Lea dan Rachel. Makanya dia panggil Yakub, hei sini. Yakub, engkau buat perjanjian dengan aku. Gimana? Yakub bilang, boleh Pak Laban. Karena dia menghargai Laban sebagai mertuanya. Dia sayang kepada Laban juga sebagai mertuanya. Makanya dia bilang, oke, kita buat perjanjian. Nah, dibuatlah perjanjian. Di situ Yakub mengambil batu, ya, dia susun menjadi satu tugu perjanjian antara Laban dan Yakub. Nah, tugu itu, ya, namanya tugu perjanjian Yakub dan Laban dan Yakub, yaitu Yegar Sahaduta, itu yang Laban bilang. Tapi Yakub bilang tugu perjanjian Galet. Luar biasa adik-adik ya. Tugu dibangun dengan perjanjian disaksikan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita sudah membuat satu perjanjian, ya, kita tidak boleh mengingkari. Kita harus menepati janji kita. Mungkin kita juga berjanji kepada mama dan papa. Mungkin kita juga berjanji kepada teman. Mungkin kita juga berjanji kepada guru. Mungkin juga kita berjanji kepada kakak kita atau adik kita. Kita nggak boleh mengingkari. Ya, kenapa? Supaya kita juga dihargai oleh mereka. Kalau adik-adik berjanji kepada mama dan papa mau makan nasi dengan sayur supaya badannya sehat dan kuat, tapi adik-adik enggak menjalankannya atau mengingkarinya atau tidak melakukannya. Tahu enggak adik-adik apa yang terjadi? Mama dan papa jadi sedih. Kenapa? Karena kalau kalian tidak melakukan perjanjian kalian dengan mama dan papa atau tidak melakukannya dengan baik, itu sama juga kalian sudah tidak melakukannya buat Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kalau kita sudah berjanji kepada mama dan papa, kita juga harus melakukannya dengan benar. Ya, tidak mengingkarinya, tidak berbohong. Ya, kepada teman juga begitu. Supaya apa? Supaya teman kita juga menghargai kita. Kalau kita bilang sama teman kita, besok aku ke rumah kamu ya, mau belajar bersama. Tapi adik-adik gak datang. Kecewa gak temannya? Kecewa. Dan dia tidak percaya lagi sama kita. Makanya adik-adik kalau sudah berjanji untuk melakukan perjanjian itu dengan baik, pasti kita lakukan dengan baik. Hidup kita akan baik juga. Kita akan berbahagia karena kita tidak membohongi mereka. Nah, kepada mama dan papa, kepada teman, kepada kakak, adik, oma, opa, siapapun, saat kita berjanji kepada mereka, kita harus melakukannya dengan baik dan benar. Supaya kita jadi senang, hati kita bahagia. Seperti yang dilakukan oleh Laban dan Yakub. Mereka berdua berjanji, ya, melakukan perjanjian, membuat tugu perjanjian. Supaya tidak dilanggar, tidak dibohongi, ya. Tetap dilakukan dengan baik dan benar. Dengan begitu kita akan berbahagia, hati kita akan senang, ya, karena kita melakukannya dengan sukacita. Nah, demikian adik-adik, ya. Bagaimana kita harus berjanji dan melakukan janji kita dengan baik. Itu tergantung adik-adik semua. Mau minggu depan aku mau berjanji, aku mau ikut ibadah online. Nggak taunya adik-adik pergi. Adik-adik lupa sama ibadahnya. Kan akhirnya jadi nggak sukacita. Jadi kalau janji, minggu depan saya mau ibadah, berarti minggu depan adik-adik harus ada di depan TV, lalu adik-adik melihat dan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak dengan baik. Dengan begitu, selesai ibadah, pasti adik-adik sukacita. Karena adik-adik berjanji sama Tuhan. Oke?
Demikian cerita Enci Oce bagaimana Laban dan Yakub membuat satu perjanjian di Haran. Yaitu tugu perjanjian mereka namakan, kalau Laban katakan tugu perjanjian itu adalah Yegar Sahaduta, tapi kalau Yakub mengatakan tugu perjanjian itu adalah Galet. Oke adik-adik, sampai minggu depan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan cerita ya, sekarang adik-adik Enci Oce ajak, Enci Mace ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup matanya karena kita akan berdoa syafaat. Semua lipat tangan, tutup mata dengan sikap yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau telah mengajarkan kami bagaimana kami harus menepati janji kami kepada orang-orang yang kami kasihi, kepada mama, papa, kakak, adik, oma, dan opa, juga teman-teman yang kami kasihi. Kami terus mau belajar Tuhan dan belajar bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Menepati janji kami untuk selalu hidup baik. Sehingga hati kami boleh bersuka cita, hati kami boleh berbahagia karena hidup kami ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin pada minggu ini belum bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Tapi kami percaya Tuhan, pada minggu depan mereka juga boleh ada bersama-sama dengan kami, duduk dengan manis untuk boleh mengikuti ibadah sampai dengan selesai. Dan bagi teman-teman atau adik-adik kekasih kami yang masih mungkin badannya kurang sehat, tubuhnya juga mungkin kurang sehat Tuhan, Engkau saja yang boleh menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga Tuhan Yesus pada minggu depan mereka boleh sehat dan kembali mengikuti ibadah secara online bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan Yesus, kami juga punya kerinduan Bapa, bahwa kami boleh beribadah kembali di rumah Tuhan, di gereja kami. Tuhan Yesus, Engkau saja menyiapkan waktu yang terbaik Tuhan Yesus. Karena kami sebagai anak-anak Tuhan, kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkau mau pulihkan negeri kami, Engkau mau pulihkan bangsa kami dari segala wabah penyakit saat ini yang ada. Dan kami percaya sebagai anak-anak Tuhan, Engkau saja yang boleh memulihkan negeri ini. Engkau saja yang boleh membuat keadaan ini menjadi lebih normal lagi Tuhan. Kembali sehingga kami anak-anak Tuhan boleh beribadah di rumah-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus, apa yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini Bapa, terus menjadi kepujian, menjadi bagian dari bagaimana kami mengucap syukur karena Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau sudah menjaga kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allahku. Inilah doa kami ini Bapa, yang kami naikkan dalam satu nama, nama yang indah, nama Tuhan Yesus yang menjadi jawaban bagi doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Amin. Adik-adik, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang siapin persembahan adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Jangan lupa persembahannya adik-adik dikasih ke orang tua adik-adik ya, biar orang tua yang menyerahkan ke gereja. Kita mau nyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Pada Yesus, pada Tuhan.
adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa buat persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah boleh memberikan persembahan. Berkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih kami telah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, Enci mengundang adik-adik untuk berdiri lagi. Kita mau nyanyi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukannya Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Ya, adik-adik, kita sekarang sudah di penghujung ibadah hari Minggu pelayanan KPIB Ebenezer. Nah, oleh karena itu adik-adik kita akan tutup ibadah kita. Untuk itu kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata dengan sikap berdoa yang baik. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami sudah mulai melakukan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, apa yang boleh kami dengar tadi, boleh tertanam dalam hati kami, bagaimana kami harus menepati janji kami sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, hidup kami merasa berbahagia, karena janji kami boleh ditepati. Kami juga Tuhan mau berjanji, bahwa kami minggu depan akan kembali beribadah. Tuhan saja yang mau melindungi kami, menjaga kami, sehingga minggu depan kami boleh ikut ibadah online lagi, bersama dengan teman-teman kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu Sampai jumpa depan. minggu depan. Tuhan Yesus Selamat memberkati. hari.